Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Terima kasih kepada Bu Titi yang sudah berkenan mengundang saya dan juga ibu-ibu PKK. Kalau yang 2 bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu juga ada wanita ya. Jadi pernah sering lihat saya juga ya. Waktu itu anggotanya KUA sama apa gitu. Infocom itu ya, saya lupa juga. Oh, Kominfo ya. Kata Bu Titi yang hadir berarti dari istrinya Pak Camat tadi. Nah, istrinya Pak Camat. Dan juga saya ucapkan juga kepada rekan-rekan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan yang telah berkenan hadir pada hari ini. Pada hari ini izinkan saya bukannya temanya kok tadi saya ngobrol-ngobrol juga sih sama ibu-ibu kan. Kok temanya saya banget sih Pak. Aduh. Ya kebetulan saya berpikir kalau saya membahas sesuatu yang tidak ada relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang ya gunanya apa sih? Manfaatnya ke saya apa sih? Saya kan gak gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi ada relevansinya dan kita sama-sama menasihati ya Bu ya. Saya menyampaikan ini bukan saya lebih baik, bukan. Mungkin saya juga banyak kekurangan, jadi saya menasihati diri saya dan juga ibu yang lainnya gitu ya. Jadi jangan menganggap saya ini sempurna, tidak. Nah kemudian bisa dibantu ibu untuk next. Nah kita pegangannya pertama karena kita ya ada bahasa syarat bahasa di kitabullah, berarti sebelum kita memulai kita kembalikan dulu kepada kitab Al-Quran terhadap judul yang tersebut tadi. Oke ya, saya baca takut salah baca saya harus menghadap ke layar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhi perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Jadi landasan saya adalah di dalam kitab ini, kitab Al-Quran. Jadi orang mukmin itu satu khusyuk dalam sholatnya, insya Allah. Nah kemudian dia juga menghindari perbuatan tidak berguna, kata Ibn Upin ya Bu ya, tidak berguna gitu kan. Tidak berguna itu seperti apa? Ya main game, gadget, belanja online. Kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan dia tidak menunaikan zakat, tapi larinya ke Shopee COD. Jadi uangnya lewat aja, zakatnya belum dipotong. Udah Shopee COD, udah nanti kita bahas termasuk untuk belanja online ya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya termasuk pornografi. Nah, ini apa? Karena kita ada bahasa di syarat bahasa di kitabullah, berarti kitabnya Al-Qur'an berkata seperti ini. Kemudian ilmu jiwanya seperti apa? Mungkin kita coba ya Bu ya. Bukan saya menggurui ya, mohon maaf ya. Ini mungkin biar enak saya sebelah sini biar kelihatan. Oh, nanti semua belakang Ibu Titi nggak enak juga. Oke ya. Nah kita bisa memahami ya bahwa Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu diturunkan 1400 sekian tahun yang lalu kepada Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu umi atau tidak baca tulis. Jadi sekarang mukjizat itu sudah bisa disampaikan dan ternyata bisa berguna dari zamannya Nabi Muhammad sampai kita akhir zaman. Dan relevansinya, konteksnya sangat sesuai dengan zamannya. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang dikurang-kurangkan. Korelasinya sama. Terkadang di Al-Quran itu digunakan perumpamaan. Perumpamaan itu bertujuan apa? Biar korelasinya setiap zaman itu ada. Dan ketika itu disampaikan, oh ini saya banget. Mungkin zamannya Kaisar Romawi,
wah dibaca kepada orang sana, wah ini saya banget. Kemudian zamannya Perang Dunia Pertama dibaca Al-Quran zaman dulu, loh kok ini korelasinya saya banget. Dan sampai kita sekarang itu korelasinya kita banget. Sampai mungkin akhir zaman kita banget. Jadi itulah mukjizat daripada Al-Quran. Maka dari itu kita harus memiliki dasar bahwa Al-Quran ini adalah buku panduan. Kalau kita beli Honda, beli mobil, pasti sama salesnya dibilang, ini Pak buku panduannya Pak ya. Jadi kalau tidak 3.600 km, ini nanti ganti olinya sekian ini ganti ini per ini, nanti Bapak turun apa, mesinnya apa diganti apa. Itu sangat detail. Kalau Bapak nggak gini nanti rusak. Kalau Bapak paksakan begini, ini. Nah ini setiap 5 tahun sekali harus diganti Pak. Ininya juga oli mesin segala macam. Itu biar mobilnya oke. Tambah Pak asuransinya Pak. Ini asuransi biar terlindung dan segala macam. Karena di jalan banyak kecelakaan lintas dan segala macam. Itu baru mobil. Berarti kita ini lebih canggih daripada mobil. Pasti ada buku panduannya. Dan kalau kita merasa tidak punya buku panduan, berarti kita makhluk yang bebas-bebas saja. Mau kaki ke atas, kepala di bawah, segala macam, itu bebas-bebas saja. Berarti kita menganggap kita tidak punya buku panduan. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan next. Ini mohon maaf ya membelakang ya. Nah, sekarang kita percaya bahwa pikiran manusia itu, sebelum saya lanjutkan saya dikasih waktu berapa lama ya Bu? Berapa lama Bu? Oh gitu ya. Kalau dokter Jio berbahaya, bisa pagi sampai malam saya bisa. Kerjaan saya tiap hari soalnya. Ya ada, berarti 1 jam ya. Nah, 1 jam. Ya lebih dikit Pak. Saya lanjutkan ya Bu ya. Nah, pikiran kita, ini kita percaya bahwa ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pikiran sadar kita hanya 18%. Pikiran bawah sadar kita adalah 82%. Kayak Ibu nih datang ya kan, tanda tangan, duduk, itu bukan pikiran sadar. Jangan-jangan udah biasa. Kalau saya ikuti suatu acara ya absen, mungkin basa-basi dulu, cipika-cipiki, duduk yang manis, cari makanannya di mana. Itu kayaknya udah ritual template di otak kita. Itu jangan-jangan tuh udah pikiran bawah sadar kita bergeraknya. Parkirnya di mana gitu kan, di mana. Kemudian senyumnya gimana ya Bu ya. Kalau Mbak Bu Titi gimana senyumnya sama ini gimana. Itu kayak udah template di kepala kita, itu pikiran bawah sadar. Kalau pikiran sadar itu benar-benar baru, itu hasil analisa. Dan yang berpikir itu bukan otak yang sembarangan, adalah daerah prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex itu nanti kita bahas di otak, bagaimana tentang gadget, pornografi, kemudian juga tadi belanja online. Ya, belanja online. Ibu nungguin yang bab terakhir kayaknya. Penasaran apa sih dia? Kayak saya belum pernah dengar ini. Oke ya. Nah sekarang yang kita curigai seperti itu, pikiran bawah sadar kita 82% Ibu. Ibu sering nonton enggak film Titanic? Nah, jadi di film Titanic itu kata nahkodanya, kan ada di filmnya Ibu ya. Kata nahkodanya, oh itu ada bongkahan es di laut, nampaknya kecil. Udahlah, udah usah masalah kalau kita nanti balikkan setir kapal kemudinya terlalu cepat, itu takutnya penumpang eksekutif yang di atas itu takut terganggu gitu kan. Udah libas saja. Kan ada di film itu ya Bu ya. Kecil, soalnya nampaknya kecil, gunungan es. Ketika dilewati, ternyata gunungnya sepanjang ini. Mungkin melebihi Gunung Semeru, Gunung Singgalang itu lebih panjang lagi. Dan ketika itu akhirnya tenggelam, kan di filmnya gitu ya Bu ya. Kalau kita ada yang cerita Leonardo DiCaprio-nya nggak peduli lah sama dia. Pokoknya intinya adalah tenggelam. Atau tenggelamnya kapal Van der Wijk juga mungkin ada juga tertabrak itu. Mungkin Buya Hamka menulis cuma lupa kali ya. Jadi cerita itu adalah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar ini Ibu harus hati-hati. Jangan dianggap sepele. Jadi kita menganggap pikiran bawah sadar apa sih itu segala macam. Kalau kita misalnya, kalau di Poli Jiwa ya Bu ya, sekarang kan ada pelayanan namanya pakai di brosur itu ada pelayanan hipnoterapi, hipnosis. Nah, pelayanan hipnoterapi itu bagaimana? Orang-orang kecanduan merokok, kecanduan kemudian trauma masa lalu, kejadian masa lalu dan segala macam, itu saya berikan hipnoterapi. Ya, jadi hipnosis saya berbicara kepada pikiran bawah sadarnya, bukan kepada pikiran sadarnya.
Kalau pikiran sadar sih biasa, misalnya ya tetangga misalnya bilang udah sabar aja, kalau ada masalah namanya juga sabar. Udah bu istighfar aja istighfar, ada orang dia bilang istighfar lama marah kan? Istighfar, Pak Ustadz tadi nggak bilang sesuatu istighfar. Nah itu pikiran sadar, tapi kita berbicara pada pikiran bawah sadar. Lebih dahsyat karena 82%. Makanya kalau di dalam hipnoterapi dan segala macam itu kan yang itu orang tadi merokok jadi berkurang merokok, syukur-syukur berhenti. Nah itu bisa, insya Allah. Next berikutnya. Nah ini kita bahas, betul saya bawa ya. Nah ini ada otak manusia, mirip-mirip lah. Ini otak manusia. Ini bagian-bagiannya sangat kompleks, tapi lebih kompleks lagi. Sebetulnya ini sangat dibikin sederhana mungkin. Sekarang kita melihat menyadari bahwa otak manusia ada bagian yang di depan sini Bu. Namanya prefrontal cortex. Nah ini adalah pikiran sadar kita. Ini bagian depan ini. Makanya hati-hati dijaga di bagian depan. Kalau kemana-mana pakai helm nggak usah. Jangan so tahu nanti ininya rusak, prefrontal cortexnya susah dibetulin kan. Nah kemudian pikiran bawah sadar. Nah pikiran bawah sadar ternyata kecil sekali, yaitu amigdala. Nah amigdala itu bagaimana Bapak Ibu-ibu? Ternyata amigdala itu adalah sangat kecil sebesar biji sawi, tetapi efeknya luar biasa, 82%. Bayangkan itu yang kecil itu ya. Sebesar biji sawi. Tetapi sekarang kita melihat bahwa ini sebesar biji sawi tapi bisa merusak segalanya. Makanya kita bahas di dalam pembahasan ini. Dan saya berharap ibu-ibu semangat untuk bertanya. Kalau perlu tulis, saya mau nanya inilah, mau nanya ini. Itu ya Bu ya. Oke, setuju kita ya. Next berikutnya. Nah, sekarang Pak dokter ini mengada-ngada kayaknya Pak dokter ini bahasnya ini berlebihan ini. Buktinya apa? Pikiran bawah sadar itu. Ya udahlah, kalau diizinkan kita praktekkan bagaimana pikiran bawah sadar itu berpengaruh kepada kita. Ini Bapak siapa Pak namanya? Nah kebetulan ada laki-laki, saya pinjam satu boleh? Bapak maju depan Pak. Rezeki Bapak ya, tiba-tiba aku jadi maju jadi. Di sini aja Bapak berdiri. Ya, terima kasih Bapak. Jadi kita buktikan pikiran bawah sadar. Dokter John ini mengada-ngada, dia ini banyak teori aja. Memang buktinya apa? Nah sekarang Pak siapa Pak? Pak Vicky dari Tarusan. Nah Tarusan ya. Jadi Pak Vicky dari Tarusan, mohon maaf ya nanti kita sebagai contoh aja dari dulu memahami, mudah-mudahan bisa ya lebih paham. Nah sekarang saya boleh pinjam HP-nya buat. Oke ya Pak Vicky ya, saya minta tolong tangannya begini Pak Vicky. Tahan kuat ya, tahan kuat. Jadi kalau saya dorong begini, ditahan sekuat-kuat. Tahan ya, coba turun tangan saya. Didorong, angkat kuat ya, nahan ya. Gitu ya. Coba, yang kuat Pak Vicky. Kuatkan, keluarin kekuatan Superman-nya. Oke, gitu ya. Ini lagi kuat nih ya. Kita coba, mungkin bisa jadi Pak Vicky bisa jadi lemah nih. Digenggam Pak Vicky, ya ini sebelah kiri. Genggam yang kuat Pak Vicky. Ya, genggam yang kuat boleh. Nah, biasanya ya. Kalau kita genggam yang sangat kuat, gadget ini kan kata TikTok atau kata apa itu kan kayaknya merusak tubuh, buat kita kadang-kadang jadi impoten, jadi kadang-kadang daya tahan yang lemah, semua tenaga Superman hilang, kan begitu ya. Nah itu berbahaya nih HP, begitu Pak Vicky ya, betul ya. Nah sekarang genggam, memang ini bisa jadi ketika menggenggam ini bisa jadi lemah. Keluarkan tenaga Superman-nya Pak Vicky, paham ya. Jadi ini merusak sekali, ya Bu ya. Nah kuat Pak Vicky tadi kuat. Jadi sekuat tenaga itu merusak sekali. Jadi ketika merusak, semakin digenggam maka semakin lemah. Coba saya tarik lagi ya Pak Vicky ya. Nah ini HP-nya udah saya tarik. Karena ini merusak HP merusak ya Bu ya. Pak Vicky jadi lemah, tenaga Superman juga hilang Pak Vicky ya. Coba Pak Vicky, terus lagi.
Superman keluarkan ya seperti biasa. Dan sekarang kan HP sudah jauh, maka bisa jadi HP itu tambah kuat ya, tambah sehat, tambah lebih kuat dari sebelumnya. Oke, kuatan seperti biasa kuat aja. Ya, jadi dia menahan. Itulah. Jadi ketika kita diberikan sugesti, sugestinya tadi kan, saya lebih-lebihkan aja hiperbola. Merusak, bikin impotensi, jadi nggak perkasa, jadi apa-apa. Wah, tanya Pak Fikri langsung terolah kan? Bisa jadi ini. Dokternya apa? Ternyata memang nggak kuat. Rasa Pak Fikri ya, walaupun itu kita perlu tenaga agak ngangkat ya Pak Fikri ya, gitu ya. Beri tepuk tangan untuk Pak Fikri boleh? Jadi kesimpulannya saya tidak mengada-ngada ya Bu ya, kan Pak Fikri sendiri kan contohnya ya. Jadi ketika kita memberikan sugesti negatif kepada pikiran manusia, itu dia akan ikuti. Diberikan sugesti positif, dia juga akan mengikuti. Jadi anchornya atau jangkarnya itu saya menamakan HP, padahal HP-nya netral kan, tidak ada unsur apa-apa. Jadi itulah pikiran bawah sadar manusia. Next, berikutnya. Nah, sekarang kita bisa melihat ya, waduh ini mirip-mirip anak saya, mirip-mirip cucu saya gitu. Temennya HP kan, bukan tetangga sebelah, bukan saudara mana. Jadi semuanya HP, tablet. Kadang-kadang di rumah ada HP-nya 5, 6 ya kan. Udah ada punya yang Apple 11, beli lagi Apple 12, akhirnya beli Apple 13, 14 katanya mau keluar lagi Apple 15 ya. Aduh, PT gua habis deh buat beli apa Apple ya, rata-rata di atas 19 juta itu kan. Nah, ini kita bisa melihat bahwa satu kita pembahasan tentang gadget dulu ya. Nanti habis gadget kita tentang pornografi, yang ketiga adalah tentang belanja online. Tadi sudah saya sampaikan bahwa orang, anak ketika ya kita tahu lah tadi pembahasannya yang terlibat di dalam apa ketika orang kecanduan. Anak-anak adalah daerah prefrontal cortex, terutama daerah nucleus accumbens. Nucleus accumbens adalah daerah reward system pada brain reward. Jadi kalau misalnya itu adalah untuk unsur kecanduan. Jadi ketika misalnya dia lihat HP atau main game, nah itu langsung masuk datanya ke tanpa reservoir, dia masuk ke dalam amigdala. Nah amigdala itu kan reservoir atau penerima data, terutama data-data yang menyenangkan dan yang berkesan. Nah itu dipanggilnya bisa secara otomatis, bisa langsung muncul. Nah ketika langsung bisa muncul, dia akan mempengaruhi nanti dopamin akan naik. Dopamin itu adalah neurotransmitter atau zat kimia yang mempengaruhi otak manusia sehingga menjadi kecanduan. Nah itu akhirnya naik, dia akan membanjiri daerah prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini tugasnya apa? Yaitu untuk judgment, menilai mana yang baik, mana yang buruk. Ketika dibanjiri oleh dopamin, akhirnya seseorang tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Akhirnya yang berpikir adalah amigdala. Amigdala yang berpikir, dia hanya berpikir mana yang senang, mana yang tidak menyenangkan. Kalau yang senang, dia mendekat. Kalau yang tidak menyenangkan, dia menjauh. Nah sederhana Ibu ya, fight or flight. Itu rumus sederhana. Nah ketika itu terjadi, dia kan main game. Apalagi kalau gamenya dia naik level. Naik level, wah berhasil, senang, euforia. Itu udah dopaminnya tuh, adrenalinnya juga mulai tertantang. Naik lagi level, akhirnya kecanduan. Akhirnya tadinya anak-anak ya sering kita dapatkan di RSUD yang tadinya juara-juara kelas, hebat-hebat, rajin baca, jadinya main game. Jadi kalau ditanya belajarnya berapa jam? Setengah jam, main gamenya 5 jam. Oh itu terbalik gitu kan. Tapi cita-cita hebat-hebat, pengen jadi presiden, pengen jadi apa dokter, pengen jadi apa gitu kan. Tapi main gamenya 5 jam, belajarnya setengah jam. Nah sekarang kita bisa melihat bahwa anak-anaknya adalah korban. Kenapa? Karena kalau game ini adalah suatu industri. Jadi penghasilan daripada pembuat game itu adalah ratusan triliun. Itu khusus Indonesia aja. Di luar negeri lebih besar lagi. Ratusan triliun sehingga diciptakanlah game-game yang sangat realistis dan memang sesuai dengan kita, pas dengan kita. Nah dengan ada industri seperti itu, dengan pendapatan yang semakin meningkat, itu akan menimbulkan beberapa pola gejala. Kadang-kadang ya, mohon maaf, di beberapa game itu diselipkan unsur-unsur seksologi. Jadi nanti pemain perempuannya enggak pakai bajunya kurang bahan semua. Seperti itu ya. Nah itu dimasukkan karena dia tahu kalau orang anak-anak main game itu yang dirasakan adalah dopaminnya. Nah unsur seks juga dimasukkan ke situ karena itu beriringan dengan dopamin juga.
Kemudian juga di dalam bermain game itu adalah curiosity. Semakin ingin tahu itu ketagihannya. Makanya reward sistemnya pada daerah nucleus accumbens itu semakin terangsang seperti itu. Nah, kemudian strategi marketing. Nah, jadi kalau dia kan pakai marketingnya. Marketingnya gimana? Dikasih gratis dulu download. Gratis download. Boleh main selama 5 hari atau sebulan. Ketika dia main, gratis. Tiba waktu terakhir expire-nya. Akhirnya suruh bayar, ya kan? Nah, kita udah kecanduan nih. Waduh, gamenya sangat menarik sekali nih. Ya udahlah, dipaksa kita untuk bayar gamenya. Akhirnya kita jadi kecanduan, ya ibu juga uangnya juga semakin menipis. Nah, kemudian itu juga berpengaruh pada kita melihat bahwa di Cina itu ada yang bermain game sampai bukan mati sakit ya, meninggal, mati gitu ya. Jadi mati gara-gara dia main 3 hari 3 malam. Jadi serangan jantung. Itu anak-anak di Cina. Makanya di Cina sekarang direstriksi atau dibatasi. Makanya TikTok itu kan sebetulnya dari Cina sebetulnya. Cina Amerika, naturalisasi dia. Nah, kalau TikTok, kalau ibu lihat TikToknya Cina itu beda sama TikToknya Indonesia. TikToknya Indonesia, joget-joget gimana gitu kan. Kalau di Cina enggak, di Cina adalah bangsa, kebangsaan, patriotisme dan segala macam. Jadi itu karena Cina udah tahu kalau diteruskan TikTok di sini, di Cina, karena asal pembuatnya dia itu nanti rusak generasinya, 1,2 miliar rusak. Nah, ini dibiarin aja, negara lain udah rusak lah. Kalau udah rusak nanti kalau kita jajah gampang tuh, tinggal bawa perahu dayung aja udah terjajah tuh, nggak perlu pakai kapal tempur gitu kan, istilahnya begitu. Nah, kemudian juga kita melihat bahwa negara Indonesia bonus demografi sekitar 52% gen milenial dan juga gen Z. Itu 52% itu angka yang sangat besar. Itu produktif untuk tenaga kerja, untuk kreativitas dan segala macam. Tetapi dengan adanya kecanduan game, maka bisa jadi satu generasi rusak. Ketika satu generasi rusak, datang generasi yang baru lagi juga rusak juga. Maka kita bisa melihat bahwa nanti 10-15 tahun ke depan negara ini menjadi rusak. Makanya kan ada pengamat yang bilang pengamat bilang nanti Australia kemungkinan akan menyerang Indonesia pada tahun 2045. Kata orang, nggak mungkin, kan kita punya ini. Bisa jadi apabila semuanya udah kecanduan game. Nanti diserang Australia, kita diserang gitu kan. Semua orang bukannya sibuk untuk seperti tahun 45 cari bambu runcing, ini masih main HP aja. Pak, Australia nyerang negara kita. Oh iya, main HP lagi. Jadi nggak ada yang peduli, udah apatis. Itu bisa jadi. Jadi kalau saya melihat kemungkinan itu bisa jadi kepada suatu bangsa. Dan kita bisa melihat bahwa nanti pemimpin ke depan 10-15 tahun lagi itu dari generasi yang main game dan segala macam, nanti kecenderungannya apa? Kalau game kan apa? Gambling, perjudian. Yang ketiga kekerasan. Nah, nanti menciptakan unsur-unsur itu pada 10-15 tahun ke depan. Kemudian untuk keluarga, kalau keluarga sudah saya sampaikan tadi, banyak pasien kita di RSUD untuk gangguan belajar. Pak, ini anaknya juara loh Pak, dulu Pak, juara 1 dia Pak, nggak ada yang ngalahin nih Pak. Tapi sekarang satu dari belakang Pak. Ya itu, karena HP-nya nggak bisa ditarik. Kalau ditarik sama mamanya tuh nangis dia, bisa ngamuk-ngamuk. Karena yang mamanya saya bilang ganti passwordnya tuh, ya udah ganti. Ternyata dia lobby papanya. Pak itu merajuk-rajuk ke papanya, akhirnya kasihlah passwordnya, akhirnya nggak sembuh-sembuh seperti itu. Next, berikutnya. Ya, kita percepat. Saya pengennya sih dari tanya jawab ya, lebih hidup gitu ya. Nah, sekarang kita yang kedua. Yang kedua adalah pornografi. Nah, pornografi ini memang sudah mewabah ya. Bagusnya sih ada bapak-bapak juga. Soalnya penggemar pornografi di bawah bapak. Ya, jadi kecanduan pornografi ini memang sangat-sangat bahaya. Kenapa? Karena kalau seseorang kecanduan pornografi 10-20 tahun yang akan datang, dia masih langsung, itu kerusakan otaknya sama dengan orang memakai kecanduan kokain. Ya Bu ya, kokain itu nenek moyangnya sabu-sabu ya Bu ya. Itu sangat-sangat berat itu. Jadi orang kecanduan misalnya film porno segala macam, itu kecanduan itu berefek kerusakannya kalau di penelitian itu rusak sekali.
Kalau kokain mungkin 3 bagian otak. Kalau kecanduan pornografi 10 sampai 20 tahun ke depan itu rusaknya sampai 5. Dan betul rusaknya itu mirip sekali dengan orang yang kecanduan kokain. Itu menurut penelitian. Dan kita bisa melihat bahwa ini kecanduan itu rutenya sama lah. Yang tadi ketika si bapak, dia ini mohon maaf ya, nggak ada bapak-bapak, cuma Pak Vicky aja ya. Jadi ketika namanya kita udah sholat tahajud, udah zikir, kemarin udah ikut pengajian gitu kan, tiba-tiba kan namanya juga nggak tahu, Facebook ada yang aneh-aneh, Instagram ada yang aneh-aneh, ada yang ngirim, keklik lah, nggak sengaja. Akhirnya sholat tahajud yang tadi malam, puasa Senin Kemis yang kemarin bubar semua, ya kan? Jadi dia nggak sepele, ini cuma iseng aja, jadi iseng-iseng gitu kan, iseng-iseng berhadiah, namanya bapak kan, namanya penasaran, klik, wah udah, baru sekali klik. Karena tingkat kecanduan itu nggak mesti banyak-banyak itu. Jadi penelitiannya gini, kalau orang kecanduan merokok itu perlu sampai 100 kali atau kurang itu bisa mulai candu dia rokok. Kemudian kalau pakai ganja itu sekitar 7 sampai 10 kali dia coba. Dia coba 7 sampai 10 kali, barulah dia kecanduan. Kemudian kalau sabu-sabu itu menurut penelitian 1 sampai 3 kali penggunaan sabu-sabu itu orang jadi kecanduan selanjutnya. Makanya bandar-bandar narkoba itu sering ngasih apa? Gratisan. Udah gratis aja nih buat kamu, temen kan, friend, bestie, ini gratis. Nah itu satu ya kan. Ntar 2 minggu lagi dia datang lagi, gimana bestie? Bagus kan? Barang bagus itu. Coba nih gratis nih, amal soleh nih. Sabu lagi gratis. Kalau di luar beli akhirnya dipakai. Cukup 2 sampai 3 kali, itu badannya nggak perlu datang. Nanti dia sendiri yang dicari, dia sendiri yang mencari badannya, mana nih? Seperti itu. Itulah yang mengakibatkan orang kecanduan. Nah, pornografi juga secepat itu, Bapak Ibu sekalian. Kata Bapak kan, iseng aja, iseng Pak, itu rekreasi aja. Kan ada kecanduan rekreasional, ada kecanduan yang memang benar-benar kecanduan. Coba, wah menarik. Akhirnya seseorang itu kecanduan apabila melibatkan 3 hal, yaitu pikirannya terpengaruh apabila tidak mendapatkannya, pikirannya jadi terpengaruh. Yang kedua, perasaannya menjadi mudah cemas apabila tidak mendapatkan sesuatu yang biasa dia konsumsi. Yang ketiga adalah tindakannya, dia akan berusaha mencari barang itu. Itu adalah unsur daripada kecanduan. Mau kecanduan apapun, mau kecanduan pornografi, sabu, game online dan segala macam. Nah kemudian kita juga melihat bahwa yang beresiko ini bapak-bapak, kalau ibu-ibu sih kurang ya. Karena menurut penelitian ya Ibu ya, itu jumlah video porno itu yang ada di website yang resmi ya Bu ya, yang resmi di dunia itu sekitar 4 juta film. Nah kalau 4 juta film, kata penelitiannya kalau ditonton sampai habis itu sampai 68 tahun. Kalau dihabiskan nonton terus yang semua itu. Belum ditambah ya film-film yang di luar website resmi. Itu bayangkan mungkin seumur 100 tahun baru tuntas itu nontonnya itu. Jadi begitu dibanjirinya kita dengan pornografi. Jadi jangan anggap pornografi itu nggak ada. Ini udah masuk HP, masuk segala macam. Kalau dulu kan orang susah cari pornografi kayak di film Dono Kasinindro ya Bu ya. Mesti di film Dono Kasinindro datang dulu ke bukan bioskop itu kan ada filmnya Dono tuh yang waktu dulu itu kan. Jadi dia nanti ngumpet dulu ada barang nggak, bahkan gitu kan ada filmnya itu. Saya ingat itu. Kan dia kasih bungkusan koran, ada di barang bagus, itu semua pakai baju, kan filmnya gitu saya masih ingat. Pas dikasih, pas dibuka akhirnya apa? Bukannya kaset video porno yang dibuka sama siapa ya? Dono apa Kasino itu. Pas dibuka ternyata obat nyamuk. Masih ingat ya Bu ya? Kan ada filmnya ya. Nah itu ceritanya itu sebegitu susahnya zaman dulu, zamannya Dono Kasino intro. Nah sekarang nggak perlu sampai ada barang nggak, bagaimana, nggak perlu. Sekarang semua di gadget kita nggak ngundang aja dia datang gitu kan, bahayanya begitu. Jadi kita udah sholat tahajud, udah segala macam bubar semua dengan adanya pornografi. Nah kita juga bisa melihat bahwa untuk pornografi itu ada 3 besar yang film yang sering ditonton seluruh dunia. 3 besar, yaitu film tentang lesbian, kemudian MILF dan hentai yang kartun. Itu yang paling sering dikonsumsi oleh seluruh dunia. Ini ibaratnya ya
sekian miliar klik tontonan dalam waktu setahun. Jadi ibaratnya udah kayak makanan sehari-hari seperti itu. Kemudian juga kita melihat bahwa pornografi ini bisa berpengaruh. Jadi menjadi ejakulasi dini, ya kan? Yang tadinya perkasa menjadi ejakulasi dini. Kemudian kalau bapak-bapak kita nggak menyalahkan, karena bapak-bapak itu menghasilkan sperma 3.600 sperma per menit, ibu. Jadi bapak-bapak itu kasihan itu menderita deh. Spermanya itu selalu 3.600 sperma per menit. Itu per menit kita 24 jam aja berapa menit ya? Tersiksa kan bapak-bapak itu, apalagi kasih beban seperti itu. Waduh, ini gimana kan gitu ya? Itu yang perlu kita waspadai, kita jaga. Kemudian juga termasuk saya juga lagi menjaga diri. Makanya saya kalau ditanya, Pak punya Facebook nggak punya? Pak punya Instagram nggak punya? Saya nggak punya, gitu kan. Tapi kalau website saya punya, gitu kan. Kok website punya, Instagram nggak punya? Karena ya kita berhati-hati untuk itu. Kemudian juga kepada family, untuk keluarga, ini mohon maaf, orang yang kecanduan pornografi itu akan menyebabkan hubungan relationship dengan pasangan itu menjadi berkurang. Kemudian kita bisa lihat kepada bangsa ya udah, kalau kita otaknya porno aja ya udah diserang Australia 2045 kata pengamat ya bisa jadi karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Next berikutnya. Nah ini juga kita bisa itu ya. Jadi kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran yang tadi di dalam Quran surat Al-Mu'minun, wallazina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang kepada menjaga kemaluannya. Jadi konteks Al-Quran ini selalu selalu masuk konteksnya segala zaman. Jadi dari mulai zaman Abu Jahal, zamannya Perang Dunia Pertama, zamannya Perang Dunia Kedua, dari zamannya sampai kita sekarang itu sangat-sangat korelasi bahwa ini berbahaya. Makanya wala taqrabu zina. Jangan mendekati aja susah karena kalau udah dekat itu ketariknya gampang. Jadi misal bapak-bapak bilang, dok kan cuma iseng aja, iseng radia. Nah ketika diklik, misal diklik nih, tek, itu langsung rangsangan. Jadi di otak kita masuk di talamus, ketika di talamus langsung dikirimkan langsung ibu ke daerah penis. Dan testosteron di daerah epididymis ini juga banyak sekali untuk berproduksi. Akhirnya melalui pandangan doang, melalui pandangan. Yang kedua, rangsangan seksual bisa meningkat melalui taktil atau sentuhan. Nah, kalau dua itu jadi, itu lebih dahsyat lagi. Tapi sekarang melalui pandangan aja, melalui mata, reservoirnya melalui mata, kemudian melalui talamus kemudian sebagai portalnya. Wah, masuk aja dah, masuk kirim langsung ke penis. Jadi bapak-bapak tersiksa kepalanya. Waduh, mau saya salurkan kemana? Nih otaknya tersiksa. Makanya ya itulah resiko jadi laki-laki zaman sekarang, godaannya sangat-sangat banyak ya, seperti itu ya. Kemudian next berikutnya. Nah ini yang ibu-ibu tunggu ya, belanja online. Kata tumpul apa? Shopee COD, Shopee COD, sampai si tukulnya stroke. Ada lagi penggantinya siapa lagi? Atta Halilintar, siapa lagi? Ibu? Raffi Ahmad, Ruben Onsu, segala macam ya ibu ya. Nah sekarang kita bisa melihat fenomena sekarang kita tadi bahas kalau bapak nih, kita bahas ibu-ibu ya, biar adil ya. Saya juga membela kaum saya masa saya jelek-jelekin kaum saya sendiri gitu kan. Nah ini kaum ibu-ibu ya. Ini bukan apa-apa ibu ya. Mungkin ibu kalau dibandingkan aplikasi di HP-nya Tokopedia, Lazada dan segala macam mungkin ya bisa jadi yang paling banyak adalah Shopee, ya kan? Termasuk saya juga ada, saya sesuai kebutuhan, kan kebutuhan ya. Jadi kalau lagi dia bukannya sekarang yang bunyinya masuk itu bukan bunyi WA sekarang, bunyinya tring Shopee. Nanti ibu ngecek barang udah nyampe mana ini, baru nyampe ini Pelabuhan Tanjung Priok, nyampe pesisir paling 3 hari lagi lah, gitu ya. Nah sekarang kita bisa melihat bahwa ibu-ibu terjebak kepada belanja online. Jadi nantinya besar pasak daripada tiang. Kalau tiangnya kuat sih gak apa juga ya, tambah lama tiangnya ambruk juga tuh, ya kan? Jadi kalau di dalam Quran surah Al-Mu'minun kan gitu, wallazina lizakati fa'ilun. Dia
Tunaikan zakat nih bukan tunaikan zakat, pisahin dulu buat Shopee, buat belanja online, ya kan? Zakat nanti aja lah, Buya juga tahu, Buya, Allah nggak tahu gitu. Nah, jadi tiba-tiba uang habis aja gitu kan, belum sampai akhir bulan, zakat belum dipisah, udah. Nah sekarang sama, ini kecanduan Shopee, kita bisa tahu, ibu harus curiga sama Shopee. Kenapa? Kok dia bisa COD, ongkos kirim gratis? Dia untungnya dari mana? Kadang-kadang nih barang 15.000 dari Surabaya sampai ke sini. Kalau kita datang ke JNE atau Tiki, ongkos kirim berapa kalau dari Surabaya ke Painan? Oh itu ini 50.000. Kok bisa harga barang sama ongkos kirim lebih murah? Barangnya, ongkos kirimnya lebih mahal. Kok bisa terjadi? Ternyata dia apa? Jual rugi, Bu. Biar kita kecanduan. Kan tadi main game online juga gitu ya, dikasih 32 trial gratis. Wah, ini kayaknya orangnya soal apa? Dermawan sekali ya. Tapi ujung-ujungnya menjebak kita. Jadi pas udah expire hari ke-30 kita pengen lagi karena tuh enak permainannya, bikin saya segar segala macam. Akhirnya kita kecanduan, uang habis. Nah ini juga sama, cuman bentuknya ya kita bukannya menganggap Pak, memang setan itu ada. Ya, setan itu pasti ada. Jadi kata Allah, makanya Allah berfirman itu tegas dan kalimatnya lugas. Inna syaitona kana lakum aduun fattakhizu aduan. Artinya kata Buya ya katanya bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Fattakhizuhu aduan, maka anggaplah dia musuh. Nah selama ini kita sebagai pengetahuan aja. Pak, memang setan musuh? Iya, setan itu musuh hanya sebagai pengetahuan. Tetapi kita tidak benar-benar waspada. Setan itu maksudnya dari mana? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Dia membisikkan ke dalam dada manusia. Kalau saya dokter jiwa menerjemahkannya membisikkan ke dalam pikiran bawah sadar manusia. Minal jin nati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Manusia ini bentuknya bisa apa aja. Bisa game online, bisa pornografi, bisa Shopee COD. Kan saya nggak tahu, kan setan kan kreatif. Dia orang lebih dulu diciptakan daripada Nabi Adam, ya. Terus dia nggak mati-mati lagi sampai akhir zaman. Nah itu membuat kita menyadari bahwa kita ini mungkin ya Bu ya, satu manusia mungkin setannya 100. Dan di Al-Quran disebutkan mereka bisa melihat kamu dan kamu tidak bisa melihat mereka. Adil enggak pertempurannya Ibu? 1:100. Dia bisa lihat kita, kita tidak bisa lihat mereka. Jadi apa yang mau dia kerjakan ke kita nggak tahu tuh. Apa tipu muslihat setannya nggak tahu kita. Makanya penegasan di dalam Al-Quran bahwa setan itu adalah musuh. Fatakhizuhu, maka anggaplah dia musuh. Dianggap, kalau dianggap itu berarti apa nih benteng kita nih? Apa nih? Mana setannya? Kan dia nggak kelihatan gitu kan? Nah pikir-pikir aja sendiri. Mana yang setan? Oh Shopee COD bisa gitu ya. Apa-apa game online, pornografi, pikir-pikir. Nah sekarang kita bisa melihat bahwa strategi marketing itu untuk membuat kecanduan. Kenapa? Strateginya biar orang candu. Contoh, jadi Shopee, biar seluruh Indonesia mulai dari ujung Sabang sampai Merauke pesan semua ke Shopee, dia pakai beberapa strategi ya Bu ya. Satu misalnya, aduh sebetulnya di Shopee ini barangnya bagus ya, tetapi kok saya nggak punya ini ya, nggak punya transfer, ATM juga ini, Bank BRI juga jauh. Gimana ya? Oh tenang, ada COD, bayar di tempat, nggak perlu transfer. Kita ini membantu kamu semua kan gitu ya, bisikannya begitu ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kemudian ada lagi, aduh ini kan tanggalnya tanggal 20, gajiannya tanggal 1. Bagaimana ya Pak, saya pengen banget nih gaun yang ini nih, yang warna biru ini saya pengen sekali. Tenang, kata Shopee kan, sembari dibisikin ke dalam pikiran bawah sadar kita, tenang. Kami ada SPR, nanti gajian 3 potong dari suami, gitu kan. Ya kan? Akhirnya kita terjebak. Entah nanti apalagi atau Shopee kan ada 99 sesuai bulan kan 88. Itu diskonnya 50%. Akhirnya kita terpaksa nungguin.
nungguin 8 tanggal 8 bulan 8, tungguin yang live ada Ruben Onsu. Saya pengamat juga ini. Saya pernah terjebak juga Ibu ya, makanya saya bukan sempurna Ibu. Iya. Pelaku, tapi untuk barang-barang yang bukan konsumtif, buat produktif. Nah, jadi ketika itu orang nungguin kan, yang tadinya udah terjebak di COD, di SP Letter, dijebak lagi sama diskon 50% di 99. Nanti sekarang bulan apa? 9. Bulan 9. Jadi tanggal 9 hari apa ya? Aduh, Ibu nggak ngasih tahu saya. Sekarang 7. Sekarang tanggal 7. Masih ada harapan Bu. Jumat. Masa Ibu nggak mau pesan? 2 hari lagi loh. Nah, dibisiki kita di pikiran bawah sadar kita tuh, Mas Sofi, tanggal 9 2 hari lagi. 2 hari lagi kita lihat sistem keuangan aman nih. Bisa. Saya lagi ngincar ini speaker yang ini nih. Ini kalau dapatnya 50% jadi nih. Padahal di rumah udah ada speaker. Atau Ibu ngincar kerudung yang warna hijau. Ternyata di lemari Ibu udah ada 100 yang warna hijau. Gara-gara 50% diskon, akhirnya Ibu wah langsung klik aja pesan gitu kan. Pas dilihat di lemari udah 100 buah. Mau kemana itu yang 100 buah? Mau Ibu jual lagi ke Shopee kan nggak mungkin. Nah, jadi kita melihat bahwa ini sistemnya adalah mirip-mirip kecanduan. Jadi ya kita kalau mau belanja sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Kalau keinginan itu tidak ada batas, sampai langit yang biru itu tidak ada batasnya. Next, berikutnya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Mungkin saya disuruh untuk tanya jawab. Jadi ya kalau bisa ada yang nanya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Terima kasih ya. Baik Ibu-Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin yang pertama kita langsung jawab atau kumpulan pertanyaannya dulu Pak? Dua dulu. Ya, silakan Ibu-Ibu, pertanyaan 2 yang pertama. Baik, sebelum diajukan pertanyaan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sebenarnya masih ada di depan, silakan mencicipi snack yang sudah disediakan. Bagaimana Ibu-Ibu? Ada yang bertanya? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu dengan kakak Aminatan. Saya mau bertanya kepada Pak Dokter. Begini Pak, Namanya dari mana? nama saya Tati Nayani, saya dari Ranah Pesisir. Pertanyaan saya begini Pak, gimana caranya menasihati anak supaya tidak kecanduan gadget tersebut. Terus kalau bisa ya Pak, arahan Bapak ini bagusnya datang lagi sekolah-sekolah, apalagi ke SMP, ke SMA. Ya di itu bagus lah Bu, larangan apalagi anak sekolah susah nggak menasihati di rumah, pulang sekolah mainin HP sampai malam. Sekolah HP dikejar, apalagi sekarang anak sekolah kan tanggal 11 nanti kan dia mau ujian. Susah sekali Pak, boleh nggak saya minta bantuan Bapak, gimana caranya? Pak ya, itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua, tapi sepertinya ide yang bagus itu Pak, karena anak-anak dinasihati kalau tidak ada logikanya yang melekat, misalnya ini merusak otak, merusaknya bagaimana, karena anak-anak tidak bisa terima. Baik, pertanyaan yang kedua, silakan. Perkenalan, saya Vicky dari Tarusan. Yang saya tanyakan untuk Anda itu tergantung dari pola itu Pak, kebiasaan tidur waktu malam. Ini pengalaman pribadi saya itu kalau bahasa kata-kata orang insomnia.
saya tidak bisa tidur lewat dari jam 12 malam. Gitu. Karena menurut saya pola pikir saya itu di saat malam hari saya bisa berpikir apa target ke depannya. Jadi lebih berpikir lebih jernih di saat malam hari. Sedangkan di saat siang hari saya harus fokus dengan kerja, dengan kegiatan saya hari. Jadi kalau saya memunculkan ide-ide itu pada malam hari. Karena kebiasaan seperti itu, setiap malam saya harus berpikir mau besoknya itu apa yang saya harus lakukan. Jadi bagaimana cara merubah pola tidur yang seperti lewat dari jam 12 malam atau istirahat yang normal gitu. Kemudian mungkin ini sedikit apakah itu tanggapan atau masukan, mungkin saya juga minta solusinya pada Bapak. Zaman sekarang itu adalah zaman teknologi. Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan yang kurang dengan teknologi atau gadget, yang tidak memiliki gadget, itu informasi sangat kurang sekali. Sedangkan yang memiliki gadget atau teknologinya lebih luas lagi, itu seperti kita, itu mendapat informasi lebih cepat gitu. Jadi saat sekarang teknologi sangat dibutuhkan, berarti handphone, gadget itu sangat dibutuhkan. Sedangkan tadi dapat merusak otak. Bagaimana cara meredamkan supaya gadget ini tidak ketergantungan. Kemudian apa yang telah kita lalui beberapa tahun yang lalu saat COVID, Bapak melarang kita sebagai anak sekolah jangan terlalu gadget. Sedangkan waktu zaman COVID kita dilarang untuk sekolah, tapi harus daring. Dan itu saya punya adik-adik harus jam sekolahnya tuh sama, daringnya sama. Setiap anak harus memakai handphone masing-masing. Wajib. Tugas sekolah itu dari handphone. Kita melarang untuk main handphone, sedangkan sekolah waktu itu menyuruh harus pakai handphone karena dengan keadaan COVID gitu. Kemudian setiap aplikasi yang kita download itu pasti berhubungan dengan pornografi. Istilahnya itu ada iklan-iklan porno di sana. Mungkin ibu-ibu pun pasti melihat, apalagi anak-anak yang berhubungan dengan gaming. Nah, kemudian saya juga pemain medsos Pak, sebagai TikTok, YouTube segala macam. Karena kadang-kadang kalau zaman teknologi sekarang, dengan teknologi kita menghasilkan uang, gitu. Dengan teknologi kita bisa menjangkau dunia, itu bahasa kerennya, gitu. Tapi ada kita mengambil hal positif dari sana. Bagaimana dengan kayak YouTuber, kayak Capcut segala macam menghasilkan uang itu, dia hanya bekerja dengan handphone, dengan gadget, tapi menghasilkan uang. Berbeda dengan kita yang bekerja di pemerintah atau kuli, itu harus keringat dulu, tapi mereka tidak gitu. Tapi mungkin menurut saya itu bagaimana cara kita memilah hal positif mana hal negatif. Tapi efek sampingnya, benar kata Bapak tadi, efek sampingnya di kemudian hari pada saat kita tua. Mungkin saya minta tanggapan dari Bapak atau masukannya. Mungkin dari itu cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung jawab ya Ibu-ibu. Oleh Bapak kami silakan. Saya beri lagi ya. Kalau duduk saya nggak mengantuk. Oke, yang pertama dari Ibu Tati ya, dari Ranah Pesisir ya Bu ya. Makasih sudah bertanya. Jadi bagaimana menasihati anak? Jadi kalau kita berbicara ke orang dewasa dengan anak-anak itu kan berbeda ya Bu ya. Jadi apa yang dipahami anak itu juga berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang dewasa. Nah kalau anak-anak kecenderungannya adalah visual. Jadi harus laras. Misal ini selain gadget ya, apapun, misalnya suruh anakku nggak belajar gitu kan, ayo belajar cepat gitu kan, tapi ibunya ngasih contoh sambil megang remote HP, remote TV, atau sambil megang HP, jadi nggak selaras apa yang keluar dari audio ibu, mulut, sama yang dilihat sama matanya, diterima sama datanya sama dia, oh ya jangan,
belajar, kamu katanya mau jadi ini, jadi dokter, katanya kok nggak belajar gitu kan, wah betul juga nih. Tapi dia lihat di matanya beda, karena kita tidak kasih contoh, karena kita sambil megang HP, karena anak-anak itu adalah meniru. Nah yang kedua, di dalam penyampaian itu adalah jangan menggunakan kalimat tidak atau jangan. Karena di dalam pikiran bawah sadar atau neuro language program itu ketika kita bilang tidak, itu kalimat tidak itu hilang di otak kita. Yang ditangkap oleh anak adalah kalimat kata selanjutnya. Jangan main di pinggir jalan. Sering ya. Anak-anak kalau udah sampai aja jalan gitu. Tapi udah dikasih tahu nih, bukan anak tidak paham, karena kita kalimatnya jangan. Makanya kalau di dalam hipnoterapi itu tidak kalimat jangan, kalimat tidak itu saya hindari itu, karena itu yang terekam nanti malah kata selanjutnya. Kamu jangan main HP, malah masuk di otaknya suruh main HP. Ya Bu ya, jadi itu neuro language program, bahasa saraf di otak itu beda sama yang. Jadi kita harus berhati-hati. Makanya jangan ada tulisan jangan buang sampah di sini. Wah, terus makin banyak yang buang sampah itu. Kalau perlu bawa semua satu RT itu dimasukin sampahnya ke situ. Kalau perlu ditantang sekalian masukin semua gitu kan. Nah, jadi kalimatnya aja. Jadi kalimat itu kemudian penyampaiannya. Jadi contoh dia apa yang dia lihat seperti itu. Yang berikutnya bisa juga pakai password. Password itu semakin dia mempersulit. Atau juga bisa ada aplikasi yang bisa kita pantau. Ibu misalnya lagi dinas, nah itu bisa pantau HP anak di rumah lagi apa. Itu ada bisa di-download. Nah, kemudian juga yang paling ekstrim biasanya kalau udah benar-benar kecanduan. Jadi ada pasien saya itu kecanduan game judi online 50 juta. Itu sampai motor segala macam itu dijual semua gara-gara anaknya itu. Nah, akhirnya saya bilang sita selama sebulan. Mau dia nangis-nangis, dia mau ngamuk-ngamuk, mau bakar apalah, terserah. Ini karena ini udah bandarnya itu adalah HP. Kan kalau orang kecanduan narkoba kan yang ditangkap bandar. Nanti masalah bandarnya ada di tangan kita, HP-nya. Ya udah bandarnya dulu diputus seperti itu. Itu kalau udah yang paling ekstrim. Jadi ada tekniknya, kapan penggunaan bahasanya dan penyesuaian daripada hal-hal yang bisa kita lakukan secara ekstrim. Mungkin seperti itu ya Bu Tati dari adaptasi. Kemudian dari Pak Vicky ya, dari Tarusan. Ya, terima kasih Pak Vicky ya. Jadi kalau yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Vicky, berarti haram dong dok kayaknya gadgetnya dari pembahasan dokter kita. Saya juga pakai gadget, kemudian saya juga punya channel YouTube, subscribernya juga lumayan banyak ya kan. Tapi YouTube-nya temanya jiwa, bukan yang lagi pamer. Nih saya nih lagi di Bali, gitu ya. Jadi itu podcast biasanya dengan perawat saya Bu Desi, Bu Nel, Pak Daril, itu biasanya podcast jiwa. Nanti kalau di YouTube-nya bisa dilihat sendiri. Termasuk terapi-terapi, misalnya ada pasien saya, dok saya pengen dibahas tentang bunuh diri dok. Oh iya besok minggu depan nanti ada tuh videonya, nonton aja di situ. Kemudian ada mau hipnoterapi mandiri di kertas itu ada ya Bu ya. Itu ada channel-channelnya hipnoterapi mandiri. Ya udah ketik aja kalimat itu nanti keluar, dengarkan setiap malam. Nah jadi kita tidak mengharamkan, tetapi yang ibaratnya ya kan semuanya halal. Jadi kata semua makanan itu halal, tapi toyib apa enggak? Halalan buat toyiban. Yang halal belum tentu baik. Coba ibu makan durian, tapi makannya satu keranjang, jadinya enggak toyib. Ibu katanya makan nasi ini aman kok halal, ya coba aja makan satu bakul, ya kan? Itu tidak toyib lagi, malah merusak diri kita. Jadi semuanya halal, tapi bagaimana kita memakainya. Bisa untuk pendidikan, tadi Pak Vicky sampaikan ya, buat sekolah segala macam, tugas-tugas sekolah juga ada. Dan saya juga memakai ChatGPT juga kadang-kadang buat menyusun buku segala macam, itu saya pakai teknologi. Jadi sekarang teknologi ini kadang-kadang samar-samar, kata Pak Vicky, kita tujuannya mau belajar tiba-tiba datang tuh iklannya pornografi seperti itu. Nah itu bisa juga dicurigai, bukan apa-apa Pak. Di dalam teknologi informasi, IT, itu adalah adanya algoritma. Jadi mungkin ya Pak ya, kita pernah klik satu yang itu akan mengikuti kita terus algoritmanya. Jadi itu mungkin jangan-jangan dosa kita yang dulu itu pernah ngeklik. Seperti kita nih kalau ke Shopee ya, udah pernah ya pengalaman ya. Jadi kita mau beli ikat pinggang, kayak lihat doang gitu tapi nggak jadi. Tiba-tiba di HP kita iklannya ikat pinggang terus, kayak kita ikuti sama ikat pinggang aja. Kok bisa tahu ya?
saya suka pinggang, ya kan? Sering kan? Dia algoritma. Algoritma itu apa yang kita suka dia tahu. Apa isi pikiran kita suka yang aneh-aneh juga nanti ikuti terus tuh. Jadi kita bukan apa-apa, memang algoritma apa? Ini siapa sih mastermind yang bikin seperti itu? Jadi semuanya jadi serba salah. Jadi kita tujuannya baik ya Pak Beki ya. Oh jadinya diikuti yang macam-macam kayak gitu kan? Kadang-kadang campur aduk gitu ya. Kemudian tadi insomnia ya. Nah kalau insomnia itu ini Pak Beki. Jadi insomnia di dalam ilmu jiwa ya, itu penyebabnya makanya kita bukan ngobati dia untuk tidur, gampang kalau suruh tidur itu obatnya gampang sekali. 3 racik sekian tidur ya. Nah kita bisa melihat bahwa ilmunya orang ketika insomnia itu ada 2 kemungkinan. Satu dia mengalami kecemasan, yang kedua dia mengalami depresi. Jadi 2 itu penyebabnya. Kalau early apa? Nah, jadi misalnya sulit memulai tidur. Nah itu biasanya 50% adanya kecemasan. Nah atau misalnya tengah malam bangun tengah malam gitu kan. Nah itu biasanya karena campuran 50% cemas, 50% depresi. Kemudian bangunnya kepagian. Jam 3 bangun bukan buat sholat tahajud ya, cuma duduk gitu kan. Ambil rokok, batal, paspus sampai pagi gitu kan. Nah itu bangunnya terlalu pagi itu. Itu biasanya karena depresi. Itu ilmu jiwa. Ilmu jiwa itu tidak terbantahkan dan memang ada ilmunya. Dok, saya nggak cemas apa-apa dok. Iya. Kita mungkin tidak ada peristiwa setahun ini, atau bisa jadi peristiwa 5 tahun yang lalu itu masuk ke pikiran bawah sadar kita dan masih menghantui kita. Kadang-kadang, misalnya kita trauma apa gitu kan, nanti ada yang mirip-mirip itu muncul tuh amigdala langsung. Ah itu yang kayak 5 tahun yang lalu. Ah itu yang kayak 10 tahun yang lalu. Seperti itu. Jadi kita ya bukan apa-apa. Memang kita harus berdamai dengan pikiran bawah sadar kita. Kadang-kadang nggak ada masalah saya dok tahun-tahun ini. Jangan 4 tahun yang lalu ada pasien saya misalnya waktu SD dibully oleh kawannya, berefek sampai ketika usia udah 30, 40 berefek. Jadi kita melihat ya itu pikiran bawah sadar. Jadi kayak puzzle aja. Kadang-kadang kita ngira-ngira ini ternyata apa peristiwa waktu kecil. Nah seperti itu. Seperti saya gitu kan, nggak bisa berenang. Karena kenapa? Saya dulu pernah tenggelam di Sumber Awang ya. Waktu saya usia berapa? 5 tahun. Sampai dalam, sampai batunya itu sampai tingkat saya. Pas saya naik, saya udah minta tolong waktu saya kecil ya. Belum sekolah saya waktu itu. Tuh kawan-kawan yang lain tuh ketawa-ketawa aja, pura-pura nggak bisa berenang. Padahal saya udah mau mati itu di situ kan, untuk diselamatkan. Jadi sampai sekarang pun saya masih ingat bagaimana proses tenggelamnya saya. Bukan tenggelamnya kapal Van der Weyck. Jadi sampai batunya itu pindah itu saya masih ingat. Nah, batu itu saya kemudian naik ke atas itu masih ingat. Jadi itu berpengaruh sampai saya dibilang guru SMP saya ini anak gimana karena ini bisa berenang ini masih kayak batu aja. Nah itu bukan salah saya, memang di otak saya itu agak gimana gitu trauma ya seperti itu. Jadi pikiran bawah sadar kita perlu kita waspadai. Kita merasa tidak ada masalah pada tahun ini, mungkin yang sebelumnya waktu kecil dan segala macam. Makanya ada beberapa teknik yang bisa kita pakai untuk menghilangkan itu. Mungkin seperti itu ya Pak Biki ya. Mohon maaf kalau ada jawaban yang kurang memuaskan. Oke. Ya, mungkin seperti itu. Ada lagi? Pertanyaan yang ketiga, ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya? Sampai 5 batasnya. Ya, sampai 5 ternyata Bu. Tidak ada Bu? Harus ada. Saya dulu yang bertanya boleh Pak? Kalau kita lihat tadi paparan Bapak, itu katanya tadi kalau nggak salah itu otak manusia itu 18% sadar, 82% tidak sadar ya, bawah sadar ya Pak. Artinya itu tuh apakah itu baku, apakah bisa dirubah Pak? Karena ternyata kalau 82% di bawah sadar, ternyata kita ini banyak yang tidak sadar ya Pak. Ya kita takut itu Pak. Ternyata memang banyak orang mudah-mudahan kena hipnotis, apakah karena itu Pak? Karena 82% itu di bawah sadar. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan seseorang itu baru bisa berobat ke dokter spesialis kejiwaan kesehatan
jiwa itu Pak. Karena kadang-kadang bisa tertangani oleh dokter umum dan kadang-kadang masyarakat kita menganggap berobat ke dokter SPKJ itu sudah gila. Kemudian kalau yang dibilang sama orang gila itu Pak, itu apakah memang kerusakan otak karena penyebab di luar atau memang itu ada genetik? Apakah itu bisa diturunkan atau bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu En ya untuk pertanyaannya. Bertiga nih Bu En yang berarti 2 lagi. Jadi ibu gak usah malu-malu nanya, kayak saya kalau bisa isi tempat yang lain biasanya ini Pak tetangga saya Pak, ini nggak apa ini sering nggak apa, pokoknya tetangga aja lah gitu cerita. Ini Pak tetangga saya di Australia Pak, yang mungkin agak berujung lagi Australia Pak, begini ceritanya nggak apa. Jadi kita mumpung saya hadir bisa itu daripada ibu mampir ke polisi saya nanti ibu dicurigai macam-macam. Oh sempat masuk sih ke polisi terjun. Nah apa sih makanya orang apa nanti dibilang pasiennya memang salah yang dia. Oke, saya lanjutkan ya. Bu En ya, Bu En nama Sunda ya? Iya, namanya nama Sunda. Saya sekolah kan 4 tahun di Solo, di kampungnya Pak Jokowi ya. 4 tahun di Solo, jadi saya tahu kalau nama Jawa Sri Wahyuningsih, Sri Lestari. Kalau nama Sunda Bu En, Bu Iis, Macubis, Papua di belakang kali macam ya kan? Nah, kalau pasien-pasien dari Unang, dari apa? Dari Mumpuk pernah ada, itu saya ada pakai bahasa Jawa tuh kalau ngobrol gitu. Iya, dulu yang tahun-tahun yang sekolah di Solo Surakarta gitu. Terus tawa-tawa, wah ada dokternya bisa bahasa Jawa. Gimana nggak bisa? 4 tahun saya sekolah di situ. Kalau nggak bisa bahasa Jawa, saya nggak lulus ujiannya. Pasiennya ngomong pakai bahasa Jawa mbak-mbaknya. Oke, saya lanjutkan ya Bu ya. Kalau gitu ya. Nah, jadi 82% itu memang pikiran bawah sadar kita Ibu. Kita harus waspada, sewaspada-waspadanya. Makanya kita harus consciousness. Consciousness itu kalau kata Quraish Shihab itu adalah takwa. Jadi saya pernah nonton ya Bu ya, kata Quraish Shihab, takwa itu apa sih? Ustadz Quraish Shihab di TV ya Bu ya. Saya kaget jawabannya dia, dia adalah consciousness atau kesadaran penuh. Jadi orang dengan kesadaran penuh itu disebut takwa. Jadi ada yang bilang takut kepada takut kepada Allah, seakan-akan melihat di Allah dan juga itu kan ada yang di Pak Ustadz Quraish Shihab itu bilang takwa itu adalah kesadaran penuh, consciousness. Itu saya percaya. Karena orang yang bertakwa adalah sadar bahwa dia fokus pada hari ini. Orang yang fokus pada hari ini, jadi saya nih kalau lagi ngisi acara di rumah dinas bupati. Nah ini saya harus benar-benar full untuk itu. Jangan pikiran saya kayak RSUD kemana, kopinya belum nyampe atau gimana, bisa jadi. Itu nanti saya tidak consciousness atau kesadaran penuh. Makanya disebut juga here and now, fokus sekarang dan sekarang juga, saat ini juga. Nah jadi kalau ketika kita menyadari itu, maka apa? Ya udah kita menyadari memang harus takwa itu sesuatu yang sulit. Karena cuma 12% dan yang berperan 18% dan itu cuma yang berperan adalah korteks. Korteks itu sifatnya adalah mengkritisi. Kayak kita nih duduk, ada nggak yang kita kritisi? Enggak, karena kita kalau ada acara datang acara-acara resmi, bagaimana saya duduk, saya cipika-cipiki, kayaknya udah template di kepala kita kan, tanpa perlu analisa yang mendalam. Nah jadi kita harus waspada itu. Kemudian dok itu kayak hipnotis ya, bisa jadi. Kalau yang gampang hipnotis, kalau di Romi Rafael ya, ibu ya, itu biasanya lagi menunggu, misalnya menunggu kendaraan, itu kosong. Itu dia fokus, kapan dia datang kendaraannya. Atau yang kedua, misalnya lagi, kalau biasanya yang pakai kacamata, itu pakai kacamata biasa fokus, itu mudah sekali terhipnotis. Yang ketiga adalah wanita. Wanita itu mudah sekali terhipnotis. Makanya ibaratnya, ya kita ini curiga. Itu aja Sophie itu udah hipnotis kita, Sophie. Iya. Ya kan? Dia bentuknya bunda, ya kan? Bunda itu
80% orang di dalam penelitian itu memilih bundar dibandingkan kota. Ya kan? Makanya kalau buat perusahaan atau bikin apa, lambangnya jangan kota, bundar. Itu orang bulat itu ya, bulat. Jadinya itu udah pikiran bawah sadar. Gak mesti tertidur, gak mesti itu enggak. Atau orang yang misalnya, yang mohon maaf ya, kan sekarang lagi apa, orang mau caleg segala macam. Nah itu nanti ada jargon-jargonnya. Bisa waktu dulu ya, waktu saya sekolah di Solo 2014 itu kan ada tulisan kalau di Solo ya, apa waktu pilpres kan, waktu pilpres Jokowi ada kita ada Jokowi kan gitu ya, waktu di pilpres itu kalimat sederhana kan. Saya sambil Honda waktu itu di Solo kan, oh berarti bukan saya orang ini kan. Lewat sekali, besoknya lewat lagi apa rumah sakit jiwa Ketingan yang di Solo ya kan, lihat lagi tulisannya. Itu kalau diulang-ulang sampai 7 kali itu menjadi suatu kepercayaan. Oh iya, saya ada ini ya gitu. Makanya ada jargon kan, orang ada jargon kan. Nah itu penting. Termasuk orang juga bunyi, misalnya partai ada jinglenya kan. Ada tuh satu partai itu pokoknya sebenarnya saya capek apa itu gara-gara tiap hari ada ya. Itu pikiran bawah sadar. Kemudian kita juga kalau misalnya orang kalau mau ke pengadilan kan, mau dipercaya dan segala macam, biasanya pakai baju apa? Kalau nggak mungkin hitam. Itu dia berbicara pada pikiran bawah sadar orang lain. Kenapa? Karena kalau hitam itu adalah trust me, percaya saya, gitu ya. Nah kalau yang pakai baju putih itu mengindikasikan saya ini bersih, saya nggak ada noda. Itu berpikir, walaupun tidak diucapkan tapi gelombangnya sampai ke kita. Makanya orang kalau ada konferensi pers segala macam bajunya hitam atau putih karena dia berbicara pada pikiran bawah sadar. Atau Donald Trump presiden Amerika Serikat itu dia gerakannya kan pakai gesture khusus. Dia bilang selalu gini kan, let's we make America great again. Sederhana gini-gini aja. Kalau begini, ini dia mengirimkan pesan kepada rakyat Amerika pada saat itu. Apa yang dia kirimkan? Bahwa okay. Misalnya I'm okay. Coba ibu cari di YouTube. Itu tidak dibuat-buat. Let's we make America great again. Itu gayanya Donald Trump kan. Pasti pas terakhir ujungnya dia begini kan. Let's we make America great again. Nah, jadi tangannya ini pengaruh. Atau beberapa presiden juga begitu kan, tangannya salamannya bagaimana, kemudian juga sikap gesturnya itu berbicara pada pikiran bawah sadar. Dan kita juga bisa membaca apa yang terpikir oleh orang melalui gerakan tubuhnya. Bisa kita kasih contoh ya, apa gerakan masih sedikit. Ibu namanya siapa Bu? Ya dari Karusa. Jadi Bu Bia kan tangannya begini ya. Tadi ini ya Bu ya. Ya Bu ya, kan saya dari tangannya dari masuk betul Bu, saya nanti lupa gimana tuh. Tangannya gini ya. Nah kalau tangan gini, ini mohon maaf, itu adalah gesture bahwa ada sesuatu yang dipendam sangat dalam dan mungkin berbau emosi. Maaf ya, saya nggak bukan. Ya, saya nggak tahu apa, saya cuma nangkep ini aja. Ya, atau ibu ini siapa? Namanya? Langsung dibetulin gerakan. Kajinya begini ya. Ya, itu defense. Defense itu apa? Bahwa dia masih bikin pagar. Bikin pagar itu, ini saya lagi insecure, pokoknya jangan lewati pagar saya. Gitu ya. Atau pembicara dulu gitu. Terus ngomong apa sih? Ya, saya nggak peduli apa dia ngomong. Bisa jadi. Atau juga ada yang itu apa? Yang tadi ada garuk-garuk sambil saya ngomong garuk-garuk. Jadi ibu nih kalau dopamin ini dia sambil garuk ini. Itu apa? Ini bahasa apa sih pekerjaan? Saya nggak ngerti apa sih ngomong apa sih gitu ya. Jadi gesture itu berpengaruh gitu. Termasuk juga lie detector, bagaimana kita melihat orang berbohong. Kan pernah saya di beberapa acara tuh saya mengajukan 2 orang, ajukan 5 pertanyaan, silakan berbohong sesuka hati, tapi harus jujur dari 2 dari 5 pertanyaan. Nanti saya lupa nomor berapa yang bohong. Itu bisa nanti ada itu teknik-tekniknya. Jadi kita pikiran bawah sadar itu tidak mesti terlihat itu.
dia tidak terlihat tapi bisa dibaca. Tidak mesti diucapkan, aduh sudah lagi banyak pikiran dong, atau gimana, nggak perlu. Makanya tangan begini, apalagi begini, gitu kan. Itu udah bisa kita baca. Karena dokter jiwa itu berarti sebelum dia masuk dari tempat praktek sebelum duduk, kira-kira dia orang arahnya kemana? Kayak begini kan, Pak depresi ini, gitu kan. Tapi kita wawancara dulu, jangan mengambil itu ya kesimpulan. Seperti itu ya. Jadi pikiran bawah sadar itu tidak mesti ditidurkan melalui hipnoterapi segala macam. Semuanya pikiran bawah sadar. Jadi orang biar tenang apa gimana, banyak-banyak warna hijau. Makanya Nabi Muhammad kan pakai warna hijau, kan bikin tenang. Itu terapi, warna terapi, warna-warna yang lain. Jadi itu pengaruh. Jadi warna segala macam termasuk Shopee ya. Saya udah pelajari warna Shopee ini ternyata warna bikin gairah. Bikin gairah itu. Saya udah pelajari. Kemudian kalau mau bikin rumah makan, jangan warna-warna coklat, jangan warna-warna putih, jangan. Menurut ilmu psikologinya warna-warna hijau bikin lapar itu. Rumah makan ini warnanya ini, wah nggak bikin lapar. Jadi rumah makan ini walaupun rasanya kurang enak tapi bikin lapar karena itu warna. Termasuk beberapa pasien saya suruh kalau sebelum tidur lihat warna biru agak lama. Itu terapi blue light biar hormon melatoninnya biar bisa bantu dia ngantuk. Kemudian kalau saya biasanya kondisi pada hospital itu kalau terapi untuk hipnoterapi pasien-pasien saya kan biasanya hari Selasa saya terapi pasien khusus terapi hipnoterapi. Biasanya saya sengaja pakai baju hitam kayak Romi Rafael gitu kan, oke jadi hitam-hitam. Jadi kadang-kadang ada pasien dari India kan, dia ngomong setengah Inggris, setengah Indonesia gak jelas gitu. Bisa ngomong gitu kan, kita berikan trust aja dulu. Bagaimana? Alhamdulillah tertidur, saya juga deg-degan juga nih, bisa tidur ini, saya terapi atau gimana. Jadi itu pengaruh warna itu sangat pengaruh. Makanya saya pilih kan, bajunya warna hitam. Padahal dipilih sama istri saya warnanya kotak-kotak, ada itunya. Wah ini pusing kalau orang denger, lihat saya garisnya bikin orang pusing. Saya pilih yang agak hitam, karena saya lagi mau ngisi acara. Kemarin saya di Polres juga ngisi kan, saya pilih warna apa? Sepatunya bukan yang ini, yang Adidas warna coklat, celana coklat sama jaketnya baju dalamnya coklat. Saya samakan selarasnya. Jadi saya diundang kemana, saya selaraskan. Jadi itu pikiran bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar itu sangat pengaruh dan sebagai penutup saya jelaskan itu dipakai juga oleh orang-orang marketing. Karena misalnya ibu misalnya ke showroom mobil ya, padahal kita nggak mau beli mobil, cuma iseng-iseng aja, pengen lihat aja. Namanya juga iseng-iseng ya, iseng-iseng berhadiah. Lewat, tiba-tiba ada salesnya lewat ke situ. Wah ketangkap nih mangsa nih, mohon maaf ya, mangsa nih. Nanti brosur, ya kasih kan. Ini saya buka-buka aja ya, itu namanya hipnomarketing dan dia pakai. Nah nanti dikasih brosur, ya kan? Tapi ya, ibu cuma kan pengen lihat, ibu nggak dia beli tadinya kan? Dia jelaskan brosur, nanti dia berkicau sendiri. Ibu, ini mobil ini 3 silinder ya Bu ya, dengan percepatan ini dengan RPM segini dengan roda depan dan sebagainya dijelasin. Detail-detail, padahal ibu juga nggak ngerti mesin ya Bu ya. Padahal cuma itu doang. Nah ketika itu, ibu dibanjiri data oleh sales itu. Dibanjiri data, banyak-banyak ini percepatan ya Bu, nanti kalau ditanjakan itu ditanjakan kisah tuh agak bisa itu Mas Bu, harus dijelaskan lah sedetail-detail mungkin. Tujuannya apa? Agar otak kita banjir. Ketika banjir, akhirnya frontal cortex kita tumpul. Ketika tumpul, akhirnya berpikir amigdala, pikiran bawah sadar. Ujung-ujungnya kalimatnya apa Bu? Dia ambil brosur satu lagi. Jadi Ibu mau milih warna yang mana? Yang merah, biru, atau hijau? Tiba-tiba Ibu langsung, kayaknya merah bagus. Padahal untuk DP kita nggak bawa uang, nggak bawa itu ya Bu ya. Nah itu dipakai semua orang. Jadi hipnomarketing. Kemarin juga tahun lalu saya ngisi untuk seluruh para cabang Bank Bumi Jiwasraya. Jadi kok kenapa pembicaranya dari Padang ini, orang-orang itu kan ada dari Jakarta, seluruh Indonesia gitu kan, melalui Zoom. Pembicaranya dari Padang ini.
harus saya bahas tentang marketing secara detail. Kami kan waktu itu asuransi lagi down-downnya Ibu ya, dan orang nggak percaya sama asuransi. Akhirnya saya sampaikan gini-gini sampai kepala cabang semuanya. Nah, kata orang yang dari mana? Saya lupa orang Solo atau Purwokerto. Pantes nih pembicaranya dari Padang nih. Ini detail ini khusus dibuat kita nih. Apa untuk marketing. Jadi orang-orang ini juga ada editnya, bukan asal jualan kayak orang kaki lima, ada yang dulu. Jadi ilmu apa? Pikiran bawah sadar itu semuanya melingkupi kita semua. Apa yang kita pakai itu apa yang kita rasakan. Apa yang itu warna ini kan belum, tiba-tiba saya jadi milih warna coklat gitu kan. Mungkin bisa jadi apa? Suasana hati segala macam itu. Apa tidak tahu. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaan terakhirnya. Atau mau ada lagi? Silakan. Ya, dua lagi belum dijawab. Oh, dua. Oh, betul. Ini tulisan saya buruk, jadi saya sendiri juga nggak bisa baca. Apa sih ditulis tadi? Ya, jadi gini. ODGJ kita nggak sebutnya orang gila, ya. ODGJ orang dengan gangguan jiwa. Jadi gangguan mental kita nggak bilang gila, gangguan mental, gangguan jiwa. Nah, orang dengan ODGJ itu bisa dari genetik, bisa juga dari stresor kehidupan. Tapi yang paling penting adalah coping mechanism di dalam kehidupan. Kalau genetik itu pada pasien skizofrenia itu bisa sekitar 25% apabila dari orang tuanya mengalami skizofrenia. Apalagi kombinasi. Makanya kalau Nabi Muhammad kan menganjurkan nikahnya sama yang jauh-jauh. Kalau yang dekat-dekat, takutnya masih ada hubungan genetik. Apa yang tadinya minor, penyakit itu minor, tapi kalau dikumpul jadi ketemu jadi mayor. Ya resesif jadi dominan. Hukum Mendel ya. Jadi makanya bagus juga kalau di Minang. Tanjung jangan sama Tanjung, udah macam Nyago gitu kan. Istri saya cari Nyago kan, jadi Tanjung gitu kan, pasti gitu kan. Jadi kalau mau diputus untuk genetik, misalnya dari uak-uak yang punya penyakit apa, enggak nyambung, jadi kumpul jadi dominan, itu faktor genetik. Yang kedua, faktor dari tekanan kehidupan. Ya kan sekarang orang di PHK, banyak kan tekanan kehidupan yang ekonomi segala macam itu memperberat. Sama coping mechanism itu bagaimana dia membentengi diri sehingga dia ya bisa selamat di zaman yang penuh cobaan dan tantangan seperti itu. Jadi itu ya. Oh iya. Apakah ODGJ dulu baru berobat sih? Oh iya. Nah yang ini kapan sih ke psikiater? Kalau ke psikiater itu apabila terdapat gangguan fungsi sosial atau aktivitas sehari-hari terganggu. Jadi ya, misalnya nih cemas, tapi ya masih bisa lah pakai zikir, kerja masih bisa, masih aman, masih ini. Kalau pakai zikir aja, pakai baca Quran, selesaikan masalahnya kan gitu aja. Tapi kalau udah mulai terganggu nih, biasanya kerja 4 jam, jadi cuma sejam aja, cuma numpang absen ya kan pulang lagi kan. Nah itu udah mengganggu fungsi sosial dan aktivitas sehari-hari. Jadi itu patokan kita untuk intervensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda Fitriani dari Kecamatan Basa Ampek Balai. Jadi Bu, itu pertanyaan untuk Pak Dokter. Dari tadi pemaparan yang kami dengar dari Bapak dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Ibu-Ibu sangat bagus. Itu mungkin ini pengalaman saya, apa juga ada pengalaman Ibu yang mau saya tanyakan itu Pak, obat yang paling jitu di zaman sekarang kita sering ketemu Pak di lingkungan lah,
kita ngumpul 4 orang atau 5 orang, anak-anak lah atau ibu-ibu juga ada itu Pak. Tapi asik dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Kita nggak ada noleh kiri kanan, kita nggak ada ngobrol. Kalau dulu kan kita punya, dulu kita ke situ. Sekarang kita nggak pernah Pak, fokus aja ke gadget masing-masing. Kalau apalagi dalam rumah saya Pak, saya paling cantik Pak. Anak laki-laki bersama bapaknya. Kita kan sibuk kerja, pulang sekolah. Alhamdulillah saya kebetulan dari TK Pak. Pulang rumah masak, nyuci, itulah kerjaan ibu rumah tangga itu biasa Pak. Lihat anak yang ini, dia pegang gadget Pak. Jadi saya itu bapaknya juga, yang ini juga. Saya curiga Pak, apa sih yang asik itu? Saya intip Pak, diam-diam intip. Pengen tahu aja, kok segitunya? Saya perhatikan Pak, perhatikan nggak penting loh Pak. Yang dilihatnya itu bagi saya. Kok segitu? Kadang kan kesal Pak, kita capek, jadi teriak Pak. Semua asik aja itu, saya dipekin aja. Jadi bukannya minta diperhatiin gitu loh Pak. Tapi ngomong sebanyak yang tadi Bapak sampaikan, rasanya kami udah sampaikan kepada bapaknya atau anaknya juga Pak. Tapi kok nggak mempan Pak gitu. Apa obat yang atau cara yang pas buat kami menghadapi yang gitu Pak gitu. Ponakan nanti atau ke anak, yang jelas lingkungan dekat kita dulu lah Pak gitu. Suami apalagi Pak. Saya alhamdulillah saya nggak pernah pesan Shopee Pak. Saya nggak tahu. Saya bukannya gaptek. Memang saya nggak mau Pak. Saya takut kecanduan. Anak bapaknya udah gitu, nanti saya ikut habis deh semua Pak. Nanti kita mau ke depannya mau mikir apa lagi? Uangnya udah habis gitu. Jadi itu Pak, mohon dari Bapak. Apa obat atau kata-kata yang tepat buat kami gitu Pak. Nah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, silakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, tadi sebenarnya juga mau konsultasi sama dokter juga, tapi dari hari-hari sampai ini belum ada waktu. Terus ditanya kan untuk konsultasi pribadi nggak ada ya Pak, yang harus ke rumah sakit gitu. Kalau klinik ada. Sebenarnya masalah ini entah terjadi sama diri kami atau teman-teman lain juga ada juga Pak. Seluruh kegiatan atau sinyal baik buruk maupun baik kalau ada yang terjadi atau yang sudah terjadi, misalnya yang sebelum terjadi Pak pasti ngasih sinyal sama saya, kalau yang enak apa, kalau yang tidak saya tersiksa. Misalnya berita baik gitu, pasti ada ini ada berita baik gitu. Kalau berita buruk misalnya atau kejadian apa lah gitu, ini buruk yang tersiksanya lagi kalau kejadian di keluarga Pak. Kalau terjadi di keluarga misalnya anak dan ngasih sinyal sebelumnya kepada saya gitu. Sisinya kan misalnya adalah gerak tubuh. Pernah saya konsultasi sama suami, kamu pernah nggak ngerasain gini? Enggak. Saya mikir Pak, apa yang terjadi sebenarnya? Apa saya salah, kejiwaan saya yang salah apa gitu? Misalnya ada berita baik, ini keluarga dekat, ini pasti Pak, insya Allah pasti itu. Yang lebih tersiksa saya pernah mimpi panjang. Akhir dari mimpi saya itu alhamdulillah endingnya bagus Pak. 2 minggu atau seminggu itu pasti kejadian itu. Saya merasa agak tersiksa Pak. Gimana saya harus konsultasi atau apa? Udah saya pernah sama Ustadz, katanya memang ada kita pelihara hati nurani kita. Soalnya hati kecil kita itu jujur Bu. Apabila kita sudah mendapat hidayah, sebenarnya Ibu sudah mendapat suatu ilham, tapi saya tersiksa Pak gitu. Apakah ini pernah juga terjadi sama teman-teman lain? Saya juga nggak tahu Pak. Nah ini udah berpuluh tahun Pak. Tapi kalau semakin hari kalau udah banyak terjadi masalah-masalah itu, saya udah itu tuh. Kadang saya nangis belum saya ini lagi sholat baru nyebut astagfirullahaladzim. Nggak ini lagi, nggak kusuk lagi. Udah sebenarnya apa yang terjadi? Terima kasih Pak. Mudah-mudahan saya mendapat solusi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hani Pak.
saya mencatat karena saya lupa ya. Bu Fitriani ya dari Bas yang tadi pertama, Bu Fitriani dari Bahasa Ampek Balai. Oke ya, pertanyaan obat itu apa nih untuk apa? Kecanduan gadget di keluarga saya gitu kan. Jadi begini Bu ya, yang jitu itu tidak ada karena setiap orang berbeda-beda. Ketika berbeda-beda, rumusannya juga berbeda-beda. Yang dewasa bagaimana, yang anak-anak atau yang masih remaja bagaimana. Nah sekarang ibaratnya apa saya larang aja dong. Saya larang tuh jangan main HP. Sekarang kita, jadi kan kalau Nabi Muhammad itu ya, kalau berdakwah itu kan nggak pakai ancaman dulu ya. Pokoknya cerita di surga, zaman waktu di Mekah kan cerita surga dulu sampai menghapuskan untuk apa minuman beralkohol aja itu sampai berapa tahun dulu baru turun ayatnya. Itu sebelumnya Umar bin Khattab masih sholat juga, minum juga sebelum turun ayat itu ya. Jadi sekarang kita jangan langsung melarang. Kalau melarang kan pikiran bawah sadar kita kan amigdala. Amigdala itu hanya dua, fight or flight, hadapi atau lari. Kalau kitanya udah begitu, ya udah dia lari. Besok-besok kita mau masukkan pesan-pesan sponsor nggak bisa, udah bikin benteng gitu. Berarti ya cerita-cerita enak-enak aja. Misalnya lagi main game, game apa paling menarik juga. Udah cerita gamenya aja dulu, jangan cerita ibu so tahu itu kalau udah bikin benteng itu udah. Kita mau masuk susah, mau masuk pintu samping, pintu kanan nggak bakal bisa. Jadi harus yang dia suka dulu aja. Jadi yang dia suka masuk situ. Nanti barulah pesan-pesan sponsor yang masuk. Kalau langsung dilarang, kalau lagi pakai istighfar, waduh, itu orang tambah benteng dia. Aku buya jangan dulu saya istighfar, kamu dulu saya istighfar. Nah itu kita ada tekniknya, makanya apa? Jangan terlalu banyak arahan dulu, ya udah kita bahasa. Ya kan bahasa kaumnya kan disebutkan kalau Nabi Muhammad kepada kaumnya dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau gitu duduk aja sebentar, perhatiin ini apa sih gitu kan, gini oh gini ya. Ya kalau perlu coba main sedikit gitu kan, bagaimana supaya kita satu arah dulu aja. Ketika satu arah kan enak nanti besoknya ini nih ibu baru baca nih di TikTok, waduh kecanduan TikTok lagi ya. Jadi gini baru kita bisa masuk. Jadi kalau kita langsung larang-larang mungkin agama Islam nggak jadi sampai sekarang ya. Langsung Nabi Muhammad jangan minum ini, hamar, jangan minum ini. Lah Umar bin Khattab masih kuat waktu sebelum turun ayatnya dilarang minuman hamar kan gitu ya. Jadi ada tekniknya. Dia untuk masalah itu juga itu puzzle ya Bu ya. Misterinya masih semuanya ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Nanti ada beberapa teknik ya kapan-kapan kita ngobrol lagi. Kemudian juga yang saya tekankan adalah pola asuh Ibu. Pola asuh yaitu pola asuh demokratis. Jadi dan juga jangan bikin confuse. Kalau papanya bilang A, mamanya bilang A. Jangan papanya bilang A, mamanya bilang B. Apalagi kalau satu rumah ada kakek nenek, tambah confuse tuh. Papanya bilang A, mamanya bilang A, alhamdulillah. Tiba-tiba neneknya bilang C. Rusak semua rencana kita kan. Saya cucu gitu kan. Itu ya. Jadi menurut saya pola asuh sama jangan terlalu banyak larangan dulu. Banyak larangan orang di mana-mana semuanya pada lari semua kalau dilarang-larang. Kemudian Bu Ani ya dari PKK Kabupaten ya Bu ya. Itu saya kok kayaknya karomah saya pada terbina karomah saya. Bisa tahu yang ke depan, bisa tahu ini kayaknya bakal celaka, bisa tahu. Itu dosanya merasa cuma tersiksa. Oh iya tersiksa. Maaf ya saya nangkapnya Kalau yang begitu. bagus enak lah, kalau enggak keluar tersiksa. Ya, jadi ibu bisa membaca situasi lah dan keadaan kira-kira nih arahnya kemana gitu ya, kira-kira gitu ya. Yang saya tangkap gitu ya, betul ya, gitu ya. Nah jadi itu kita menggolongkan ada beberapa hal sih ya. Satu itu bisa jadi cemas berlebih bisa. Kalau cemas berlebih itu kecemasan itu kan hyperestimation of the situation, but hyperestimation of the self-esteem. Jadi ketika kita berekspektasi memperkirakan situasi secara berlebihan dan kita melihat hyperestimation daripada percaya diri kita kurang, itu masuk ke cemas. Jadi mungkin
dari pengalaman hidup apa gimana nih jadinya begini kan gitu ya Bu ya. Kemudian juga kan ada mitos-mitos juga terbawa juga. Jadi ketika itu ada wah yang kemarin benar, yang kedua benar, yang ketiga benar, akhirnya digeneralisasi benar semua gitu kan. Padahal tebak-tebak magis kadang-kadang kan. Atau kadang-kadang kita juga ada namanya indigo. Kalau indigo itu memang dia tidak masuk gangguan, tapi itu memang ada beberapa yang bisa indera keenam dan segala macam di jiwa itu tidak dianggap untuk gangguan. Nah, kemudian juga misalnya kayak peristiwa Jenderal Nasution ya Bu ya, mau diculik sama G13 PKI. Kemudian di filmnya apa ceritanya? Istrinya Nasution bilang, "Pak, ini saya mimpi. Kalau ini ada yang mau jahatin." Kan ada ya, ada keterangannya di buku itu. Saya nggak tahu nih apa. Nah tiba-tibanya pas minggu besoknya lagi tiba-tiba datang tuh yang pasukan itu kan. Nah kemudian dicegah sama istrinya Nasution, "Pak jangan keluar, ini kayaknya mimpi saya kemarin." Kan ada ya? Kan bisa jadi Nasution kan panglima, keluar aja siapa yang berani lawan saya. Kayak Jenderal Ahmad Yani kan keluar sendiri ya, nggak ada yang larang, nggak ada yang apa, buka sendiri itu sendiri. Ya jadinya ada peristiwa sih ya. Nah di video itu kan gitu, kan Nasution nggak takut apa-apa, dia mau lawan Belanda aja, Jepang aja berani, masa sama pasukannya sendiri. Dia mau gitu langsung didorong kan, jangan keluar, kan ada videonya. Jadi di kalimat itu di buku itu disebutkan, saya bermimpi sebelumnya bahwa bapak ini mau dijahati orang, cuma saya nggak tahu. Nah jangan-jangan yang ini, makanya disuruh masuk, lari pintu belakang, biar dia pasang badan. Nah itu kan namanya insting ya Bu ya. Kalau insting kan ya kadang-kadang Allah sampaikan apa ya bagus juga, tapi jangan sampai jadi cemas. Kalau cemas kan jadi berlebihan apa, jadinya mau maju mundur cantik juga ya Bu ya. Jadi sehari ini kita ya Bu ya. Itu sinyal. Kemudian mimpi itu relatif. Kadang-kadang kita kan bukan ahli mimpi seperti Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf kan bisa menerjemahkan mimpi segala macam. Takutnya kita terjemahkan salah gitu ya. Kemudian juga itu ya tadi ya. Ini maksudnya itu apa? Cara kita mengawasinya bisa. Oh gitu. Kalau saya sih gini aja Bu. Misalnya ibu udah terbawa feeling sama insting ibu dan merasa itu yakin gitu kan, ya udahlah kalau ibu nggak mau melepaskan instingnya itu, pakai logikanya juga dibarengi. Masuk akal kan nih, itu aja dulu disaring. Jadi kadang-kadang kita lihat ini manfaat sama mudorotnya, banyak manfaatnya apa banyak mudorotnya gitu kan. Gitu ya Bu ya. Jadi lebih aman seperti itu disaring. Manfaat sama mudorotnya kayak banyak mudorotnya. Udahlah ini cuma perasaan saya ini. Saya kayak punya tempat misalnya ada keadaan berarti saya minta ampun doakan Ya silakan. Tapi kita juga harus tetap diutamakan untuk akal kita yang didahului. Ya. Itu ya. Terima kasih. Mungkin bisa untuk nggak ada lagi ya Bu ya? Nggak ada kan? Lepas jam 12. Boleh berhenti ya di saya jam 12 sudah pasti 5 semua orang berhenti ya, aman berhenti ya. Baik, Ibu, mungkin pertanyaannya tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertanyaannya. Dan kepada Bapak narasumber kita ucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang Bapak berikan, dan ini sangat bermanfaat sekali. Dan yang lebih mengejutkan bagi kami itu pribadi Bu yang selalu berkecimpung di bidang marketing.